Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Live Study. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan ini. Tuhan campur tangan senantiasa dalam percakapan pada sore hari ini. Sehingga kami semua boleh menikmati kebenaran yang datang daripada firman. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang berhenti belajar, maka akan berhenti. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian, apalagi kita ini sebentar lagi akan menjelang Hari Raya Imlek. Kita tahu semua Hari Raya Imlek ini dimeriahkan oleh berbagai macam acara. Tetapi khususnya Hari Raya Imlek ini dirayakan oleh orang-orang Tionghoa yang baik beragama Kristen dan juga non-Kristen terutama. Nah, mari kita bersama-sama belajar sedikit daripada latar belakang perayaan Imlek ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 ini perayaan Imlek akan jatuh pada tanggal 10 Februari 2004. Kalau Bapak Ibu jeli melihat kalender harian yang disobek seperti ini, maka Bapak Ibu akan mendapati adanya perbedaan tanggal Masehi dan juga tanggal tahun Imlek. Karena tahun Imlek itu dihitung sebagai tahun Yinli atau perhitungan berdasarkan perhitungan Kungzhi. Kungzhi artinya penanggalan Imlek yang didasarkan, yang diawali dengan tahun kelahiran Konfusius, yaitu tahun 551 sebelum Masehi sampai dengan tahun 490. Nah, acara yang penuh dengan sukacita ini selalu ditandai oleh dekorasi-dekorasi yang didominasi oleh warna merah. Warna merah sendiri berarti penuh dengan sukacita, penuh dengan keberuntungan. Karena itu yang sering kali diharapkan oleh orang-orang Tionghoa. Baik orang Tionghoa yang beragama Konghucu ataupun juga yang sudah menjadi Kristen. Nah, perkenankan saya untuk berbagi bersama-sama pada kesempatan ini. Tahun ini adalah tahun naga. Inilah yang menjadi satu permulaan dari tahun musim menanam. Karena di Tiongkok daratan itu mereka tidak mengenal kata Imlek. Karena Imlek ini berasal dari bahasa Hokkien. Dan kalau bahasa Mandarin nasionalnya akan disebut tahun Yinli. Yinli artinya kalau di Tiongkok daratan itu adalah permulaan semi. Jadi kalau ditanya orang-orang Tionghoa yang ada di Tiongkok sana, maka mereka tahunya adalah ini adalah perayaan musim. Dan ini akan berlangsung nanti sampai kepada tanggal 14 tahun penghitungan daripada tahun Imlek. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ajaran Konfusius itu sangat meluas sekali sampai kepada seluruh dunia. Dan perhitungan tahun Imlek ini didasarkan sesungguhnya oleh pengajaran daripada Konfusius. Kita tahu Bapak Ibu, nanti kita tanggal 10 Februari akan merayakan Imlek. Nah, Imlek ini merupakan sebetulnya satu tradisi atau kebudayaan yang datang daripada Tiongkok daratan. Nah, di dalam perayaan Imlek ini ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan nanti menjelang Imlek. Salah satu contohnya, 1 hari sebelum tanggal 10 Februari itu atau tanggal 9 Februari itu, maka orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa ini akan melakukan pembersihan rumah. Mereka bermaksud ini punya makna. Maksudnya adalah membersihkan rumah itu daripada segala hal-hal yang membawa ketidakberuntungan. Karena tahun baru Imlek ini berkenaan dengan
keberuntungan dengan keluarga, dan juga yang terakhir dengan ritual keagamaan. Sesungguhnya ajaran daripada Konfusius pada awalnya bukanlah ajaran keagamaan, melainkan suatu ajaran etika, moral, dan juga kebudayaan di dalamnya. Nah, di dalam perayaan Imlek ini tentu ada banyak kemeriahan yang akan dijalani oleh masyarakat Tionghoa ini. Dan khususnya di dalam memberikan angpao itu berupa satu tanda bahwa orang yang memberikan ini mengucap syukur kepada orang tua atau juga generasi yang di atasnya yang masih ada, misalnya kakek neneknya, merupakan kehormatan buat mereka bisa memberikan angpao sebagai suatu tanda ucapan syukur. Dan kepada generasi yang lebih muda, mereka yang belum menikah juga diberikan angpao supaya mereka bisa menerima keberuntungan di dalam tahun yang mendatang. Nah, itu kurang lebih makna daripada pemberian angpao. Nah, makna membersihkan rumah itu membuang hal-hal yang merupakan ketidakberuntungan atau dikatakan kesialan. Tetapi kalau hari Imleknya sendiri ada mitos bahwa dilarang menyapu rumah. Kenapa dikatakan demikian? Itu dilarang membuang hal-hal keberuntungan yang sempat datang ke rumah kita. Nah, itu adalah mitos-mitos yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa yang tetap menjalankan agama Konghucu. Nah, kita tahu bahwa penghitungan tahun Masehi dan tahun Imlek itu sangat berbeda. Tahun Masehi tahun ini adalah tahun 2024 dan tahun Imlek itu adalah 2575. Dari mana angka 2575? Pengaturannya adalah tahun Masehi 2024 ditambah dengan tahun di mana Konfusius dilahirkan. Jadi 551. Tahun 2024 ditambah angka 551 didapatkan angka 257. Itu kurang lebih adalah pengaturan-pengaturan yang diatur berdasarkan Konfusius. Nah, harus kita pelajari juga bahwa ajaran Konfusius ini awalnya bukan merupakan satu ajaran agama, melainkan merupakan satu ajaran etika, moral, serta kebajikan. Kita tahu bahwa Konfusius ini pernah berkarya di dalam satu pemerintahan, tetapi didapati pemerintahan ini sangat korup. Sehingga almarhum Konfusius merasa sangat kecewa sehingga dia mengundurkan diri dari pejabat pemerintahan dan menjadi seorang filsuf yang terkenal dengan ajaran-ajaran etika, moral, serta kebajikannya. Bahkan ajarannya ini oleh keturunannya yang ketiga, yaitu oleh cucunya. Ajaran-ajaran Konfusius itu dibukukan dalam satu buku dan dijadikan satu ajaran dasar atau aturan dasar oleh agama yang akhirnya disebut agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini sangat mengedepankan etika moral seseorang. Dan boleh saya katakan bahwa ajaran Konghucu ini adalah ajaran interpersonal relationship atau hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Sehingga ada aturan-aturan etika di mana generasi yang lebih muda menghormati generasi yang lebih tua. Dan ini memang sudah seharusnya. Dan kita juga melihat bahwa beberapa kalender daripada bank pemerintah yang saya dapati, sekarang ini sudah menuliskan bahwa di sebelah kiri ini yang saya beri lingkaran merah itu dituliskan tahun Imleknya berdasarkan Hong Zili. Saya mendapati ada beberapa kalender dari bank pemerintah atau dari instansi pemerintah yang sudah bisa menuliskan ini. Karena saya tidak mendapatinya beberapa tahun yang lalu atau bahkan tahun lalu belum ditulis seperti itu. Berarti memang
pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan sudah banyak mengerti tentang aturan menghitung tahun Imlek itu. Dan kita harus bersyukur sebagai umat Kristen bahwa pemerintah Indonesia itu sangat peka dengan kebudayaan bangsa asing. Dan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita ini di Indonesia mestinya tidak lagi diperhitungkan sebagai suatu perbedaan yang bisa memecah belah bangsa, melainkan merupakan satu kekayaan daripada kebudayaan sebuah bangsa. Karena kita tahu di Indonesia ini begitu banyak suku bangsa memiliki etika, moral, atau kebijakan-kebijakan lokal yang mereka miliki. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat beberapa latar belakang daripada sejarah daripada penghitungan tahun Imlek ini. Seperti halnya misalnya membersihkan rumah. Kalau bagi kami orang-orang Kristen itu membersihkan rumah itu, tubuh ini adalah rumah Allah atau bait Allah. Dan wajib bagi kita semua untuk membersihkannya setiap saat, bukan 1 tahun sekali. Karena kalau 1 tahun sekali sudah begitu banyak kotoran-kotoran yang melekat di dalam hidup. Nah, bagi orang Kristen, memeriksa kehidupannya sehari-hari adalah sudah satu kewajiban. Nah, hal itu yang membedakan, tetapi hal itu juga bisa mempersatukan karena kekayaan kebudayaan bangsa ini. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang besar yang sering kali dihadapi oleh orang-orang yang belum tahu apakah orang Kristen boleh menjalani perayaan atau ikut memeriahkan perayaan Imlek ini. Karena Imlek ini merupakan satu ciri khas daripada perayaan orang-orang Tionghoa yang beragama Buddha atau beragama Konfusius atau Konghucu. Berdasarkan ajaran daripada Konfusius sendiri. Pertanyaan balik daripada saya, seberapa jauh orang Kristen mengikuti acara kemeriahan daripada tahun baru Imlek ini? Kalau acaranya itu hanya untuk berkumpul bersama dengan sanak saudara yang mungkin sepanjang tahun kita jarang ketemu, jarang berkomunikasi. Nah, ini adalah kesempatan yang paling baik untuk bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara lain yang mungkin jarang ketemu. Karena ini merupakan satu kebudayaan daripada orang Tionghoa itu, pertama adalah keluarga. Dan kemudian baru berbicara tentang keberuntungan. Dan juga kemudian diikuti oleh ritual agama. Nah, kita pisahkan ritual agama itu karena kita ini sekarang berbicara sebagai orang Kristen yang mengikuti acara Imlek. Sangat baik sekali jikalau kita yang diberkati oleh Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Dan terutama sekali harus ada dasar firman jikalau kita merayakan Imlek ini. Pertama-tama yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat dari Kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pertama kita bahas yaitu jangan engkau lupa memperkatakan. Dalam bahasa aslinya jangan engkau lupa memperkatakan itu dikatakan jangan engkau tinggalkan. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh melupakan ajaran yang paling dasar daripada kehidupan keimanan kita. Jangan meninggalkan hukum daripada Tuhan. Tentu di dalam perjanjian lama ini disebut sebagai kitab Taurat. Sebetulnya hukum daripada Allah ini adalah untuk menjaga diri kita sendiri sebagai umat Kristen agar tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, ataupun juga ragu-ragu di dalam menjalankan keagamaannya. Dan yang kedua yaitu kita akan melihat
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi keberhasilan seseorang serta keberuntungan seseorang bukan tergantung karena kita menjalankan ritual-ritual lain di luar daripada agama Kristen itu. Keberuntungan serta keberhasilan kita adalah kita tidak pernah meninggalkan apa yang namanya hukum daripada Allah. Karena hukum Allah itu sesungguhnya untuk kebaikan kita sendiri, untuk menjaga kehidupan kita supaya enggak ngawur. Nah, makna rohaninya daripada tradisi membagi angpau adalah dari generasi yang senior kepada yang junior, agar juniornya ini di tahun depan lebih banyak rezeki. Dan kemudian kita akan lihat dari 2 Raja-Raja 17 ayat 38. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Ini adalah dasar daripada umat Kristen. Go ahead, silakan mengikuti perayaan Imlek bagi orang Tionghoa. Karena itu adalah satu keharusan bagi kita menjalankan satu tradisi atau juga kebiasaan yang ada latar belakang budayanya. Kemudian yang paling penting adalah kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, saudara kandung, saudara sepupu, dan lain-lain. Dan mungkin di zaman sekarang ini orang-orang Tionghoa itu kan bergaul dengan orang-orang yang memiliki agama-agama lain. Tetapi mereka bersahabat dengan kental. Kadang-kadang sahabat-sahabat yang bukan Konghucu atau bukan Kristen ikut juga bisa merayakan Imlek. Dan itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Tetapi nasihat firman Tuhannya begini. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan menurunkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ingat, kata-kata pertama ini adalah dikatakan alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, terkadang saya mendapati ada orang yang melakukan di dalam perayaan Imlek ini masih menyimpan rasa sakit hati dengan saudaranya. Tidak dapat disangkali. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang terjadi gesekan antara kakak dan adik, antara saudara kandung ataupun juga saudara sepupu. Nah, di dalam kesempatan Imlek inilah kita berkumpul bersama untuk kembali menyatukan persaudaraan ini, mempererat persaudaraan ini dengan rukun. Jangan sampai terjadi perpecahan yang akan menjadi satu kekuatan. Kalau menjadi kekuatan bagi orang Tionghoa, itu juga merupakan satu kekuatan bagi seluruh bangsa ini. Dan satu lagi ayat firman Tuhan, yaitu Yosua pasal 24 ayat 15. Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan dengan huruf besar, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat, pilihan kita sebagai orang Kristen adalah beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita masih belum menjadi Kristen, tetapi itu bukan menjadi lawan kita. Mereka tetap saudara. Kita harus diam bersama dan rukun bersama. Nah, itu kira-kira kurang lebih sedikit daripada latar belakang kenapa kita orang Kristen masih terus boleh melakukan perayaan Imlek ini. Jangan ragu, jangan khawatir. Lakukan saja sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, akhir kata saya ingin katakan bahwa di dalam bahasa Mandarin itu sangat-sangat populer sekali. Kung Qi Xing Nian Hao, Senti Jian Kang, Sang Ti Zhu.
yang artinya adalah selamat menjalani tahun baru, tubuh kita tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa waktu yang singkat ini kami boleh belajar latar belakang tahun baru Imlek ini. Kami orang Kristen tetap merayakannya dengan tetap takut akan Tuhan, dan kami yakin dan percaya keberhasilan dan keberuntungan kami semuanya datang daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap. Amin. Bapak Ibu sekalian, Lifehouse Community mengadakan ibadah setiap hari Minggu bertempat di Wang Plaza lantai 2 jam 10 pagi. Ibadah umum itu disertai dengan ibadah Life Kids dan juga ibadah Katalis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan jangan lupa, orang yang berhenti belajar akan selalu berhenti bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.